Mengapa penegakan hukum di Singapura itu sangat ketat jika dibandingkan negara kita? Oke, gua bahas singkat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sejak merdeka sepenuhnya dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura itu adalah negara yang bisa dikatakan cukup miskin karena wilayahnya yang sempit, berada di lautan dan diapit oleh dua negara yang wilayahnya lebih luas, yaitu Indonesia dan Malaysia. Sumber daya alamnya juga sangat minim. Perdana Menteri Singapura saat itu Lee Kuan Yew sadar jika tidak segera berbenah, maka rakyat Singapura akan sangat menderita. Untuk itu, Lee Kuan Yew memiliki visi bagaimana agar Singapura bisa mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, agar lapangan pekerjaan bisa terbuka dan masyarakat Singapura bisa mendapat pekerjaan. Karena pada awal kemerdekaannya, tingkat pengangguran di Singapura itu sangat tinggi. Namun, investor tidak akan semerta-merta masuk dan menaruh uangnya di suatu negara jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan tegas. Lee Kuan Yew juga sadar dengan penegakan hukum dan pengawasan yang baik, negara Singapura meski tidak seluas negara Indonesia, struktur masyarakatnya juga multietnis. Penegakan hukum yang setengah-setengah bisa menimbulkan banyak konflik di masyarakat yang bisa dibilang majemuk. Jika banyak konflik di masyarakat dan kondisi negara tidak stabil, investor tentu tidak akan mau berinvestasi. Nah, dari adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat Singapura akhirnya terbiasa disiplin sejak dini, dan budaya patuh terhadap peraturan bagi masyarakat Singapura sudah mendarah daging. Itu sebabnya hingga saat ini Singapura dikenal sebagai negara yang masyarakatnya sangat patuh pada hukum dan peraturan. Dikutip dari World Justice Project, dalam indikator spesifik, Singapura tercatat ada pada peringkat 3 terkait ketertiban, keamanan, dan pemberantasan korupsi, serta peringkat kelima terkait penegakan regulasi. Wow, semoga hal ini bisa menjadi contoh terutama bagi kita, warga plus 62, untuk meningkatkan kesadaran terhadap peraturan dan hukum yang ada di Indonesia, agar negara kita juga bisa bahkan lebih maju dari Singapura. Oke, sekian bahasan singkat dari Zona Kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait hukum, ekonomi, self improvement dengan lebih banyak lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Terima kasih.